Mobil berjalan di atas rel. Loh, kok bisa? Yuk kita bahas sedikit tentang mobil yang bisa berjalan di atas rel kereta api yang ada di Indonesia. Mobil jenis ini mereknya Tata Ace EX2 dengan berkapasitas mesin 700 cc guys. Berat mobil ini itu kalau sebelum dimodifikasi 800 kg. Setelah dimodifikasi seperti ini menjadi berat 1,2 ton ataupun 1200 kg guys. Karena memang basicnya mobil ini itu untuk pemeriksaan, jadi kapasitas maksimal angkutnya itu 800 kg. Jadi total bobot keseluruhannya itu maksimal hanya 2 ton guys. Jadi modifikasi seperti ini tuh hanya kaki-kakinya aja guys ya. Jadi nggak keseluruhannya dimodifikasi, cuman di bagian roda dan juga pengereman. Kalaupun di mobil standarnya itu roda belakangnya menggunakan jenis tromol. Nah kalau di sini tuh udah pakai disc brake ataupun pakai cakram keempat sistem pengeremannya guys. Nah ini adalah stop block, jadi saat parkir ataupun saat kondisi mesin tidak hidup, jadi saat parkir kami itu menggunakan stop block. Selain menggunakan rem parkir, kami juga menggunakan stop block guys. Mobil ini produksi dari negara India guys, dengan pabrikan Tata Motors. Tapi tenang aja guys, walaupun ini mobil pabrikan India, mobil ini cukup efisien untuk digunakan di jalur kereta api guys, karena memang basicnya itu untuk melakukan pemeriksaan, bukan untuk angkutan ataupun membawa beban yang terlalu besar. Sebenarnya mobil ini bisa melaju di atas kecepatan 40 km guys, tapi dikarenakan peraturan mobil ini hanya melaju dengan kecepatan maksimal 40 km per jam guys. Kapasitas tangki BBM-nya ini cuma 30 liter guys, jadi mobil ini cukup irit untuk dilakukan dengan perjalanan jauh. Walaupun ini mobil, tapi sistem dan cara untuk keberangkatan mobil ini tuh sama seperti kereta api. Jadi mobil ini tuh kalau mau melakukan perjalanan itu harus sudah seizin dengan PPK stasiun ataupun pusat kendali yang ada di daerah masing-masing guys. Di beberapa daerah mobil ini dilakukan perjalanannya dengan malam hari. Kalau di Sumatera itu ataupun di Sumatera Utara itu melakukan perjalanan itu pada siang hari guys, ataupun pagi hari. Karena memang menyesuaikan sama tingkat kepadatan dan operasi di daerah masing-masing guys. Nah ini adalah salah satu contoh KPJ 004 berangkat dari stasiun Tebing Tinggi menuju stasiun Kisaran. Nah jadi di daerah Sumatera Utara ini ada 6 KPJ yang terbagi di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Utara guys. Nah ketika KPJ ini akan berangkat, biasanya kan stabling ataupun parkir di garasi masing-masing KPJ guys. Ini adalah video KPJ yang melintas mau memasuki stasiun Kisaran. Ini kiriman dari teman-teman Rail Fans yang ada di Kisaran guys. Terus kalau mau pulang apakah harus mundur? Enggak ya guys. Jadi kalaupun udah sampai stasiun tujuan, biasanya tuh kami melakukan mutar atau dengan cara mendongkrak yang sudah ada dimodifikasi di mobil KPJ-nya guys. Jadi KPJ-nya itu didongkrak dulu terus ya kan sampai memang betul-betul ketinggiannya udah pas baru diputar gitu. Jadi nggak mungkin juga kalau mobil ini berjalan mundur sampai dengan 70 km. Bisa-bisa mesinnya meledak ya kan guys. Setelah dongkraknya itu udah selesai, diturunkan lagi dongkraknya dan diposisikan ke semula lagi guys. Begini cara KPJ berputar. 1. Buka pengunci. 2. Dongkrak KPJ. 3. Putar KPJ yang udah didongkrak. 4. Pastikan roda sudah pas di atas rel. 5.
Posisikan dudukan dongkrak seperti semula. Lalu kunci kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh video ketika KPJ sedang melakukan pemeriksaan di jalur kereta api ya guys. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya guys. Tapi nggak semua wilayah pemeriksaan itu menggunakan KPJ. Contohnya ini KPJ bertemu dengan PPJ yang masih berjalan kaki guys gitu. Nah, kalau untuk belok gimana? Apakah masih pakai setir? Jadi setirnya itu nggak aktif lagi ya guys, ataupun udah dimatikan. Jadi kalau KPJ ini belok, dia menyesuaikan ataupun mengikut searah dengan rel kereta api gitu. Jadi dia beloknya tuh ya juga dengan wesel gitu, bukan dengan setiurnya. Ini salah satu contoh video KPJ berbelok dari satu jalur ke jalur yang lainnya ya guys ya. Ini adalah video KPJ 015 yang ada di Daup 2 wilayah Bandung guys, Jawa Barat. Nah, ini adalah KPJ 004 yang setelah selesai langsiran dari garasi di empasmen stasiun Tebing Tinggi yang mau melakukan pemeriksaan. Jadi fungsinya itu sama ya. Jadi kalau misalnya ada board kendor, PPJ-nya juga ataupun operator KPJ-nya itu juga melakukan pengencangan yang ada di jalur di sepanjang pemeriksaannya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan dengan KPJ biasanya itu ya seminggu entah 2 kali ya kan. Mobil ini juga sering dibersihkan ataupun dicuci ya guys ya. Biar nggak kelihatan jorok-jorok kali lah ya kan. Namanya di jalur kereta api itu kan kalau udah setelah hujan tuh karat-karatnya itu kan naik ke atas gitu. Jadi ya dibersihkan dulu lah ya kan. Jadi wilayah pemeriksaan itu dia tergantung wilayah masing-masing guys. Ada yang sampai dengan 73 km, ada yang 50 km. Dia tergantung sama wilayah pemeriksaan yang udah ditentuin sama manajer di daerah masing-masing guys. Nah, seperti biasa ketika sudah sampai di stasiun tujuan biasanya itu kami memasang stop block. Nah, terus kalau ada kereta api yang akan lewat gimana? Apakah minggir? Enggak ya guys. Jadi kalaupun misalnya kami mau bersilang ataupun ada kereta api yang mau lewat, itu kami biasanya bersilang di stasiun terdekat gitu guys. Contohnya ini di stasiun Dusun, kami bersilang dengan kereta api Putri Deli di stasiun Dusun. Dan ini salah satu contoh juga kami bersilang di stasiun 50 yang ada di Sumatera Utara, bersilang dengan kereta api Sribilah Fakultatif dari Medan menuju stasiun Rantau Prapat. Dan ini bersilang di stasiun Bahlias yang ada di Sumatera Utara juga guys. Jadi memang oke guys, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kalian boleh komen-komen di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa di subscribe dan komen. Thank you.